Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang saya hormati Dekan Fakultas Pertanian Muhammadiyah Mataram, Bu Insinyur Asmawati MP, Wakil Dekan 1 Pak Budi Wiryono, Wakil Dekan 2 Bapak Siril, Bapak Ibu para Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Bapak Ibu dosen, anak-anakku dari Senat atau BEM Fakultas, dari MM dan semua UKM Fakultas yang sangat berbahagia, anak-anakku peserta yudisium yang berbahagia. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita masih bisa bermuajahah, bisa tatap muka. Kita sekarang memberanikan diri untuk yudisium secara tatap muka karena masih banyak perguruan tinggi yang belum berani. Bahkan kita yang paling pertama yang berani. Kita berani mengambil langkah ini karena pemerintah memberi kesempatan sepanjang kita taat kepada standar yang diberikan pemerintah. Artinya ada protokol kesehatan COVID-19. Duduk jaraknya minimal 1 meter, pakai masker, kita pakai hand sanitizer, dan seluruhnya kita cuci tangan, kita jaga jarak. Kan itu protokol kita bangun. Ruangan ini kemarin sudah disemprot supaya bisa terhindar dari penyebaran virus itu. Dan insya Allah kita sudah mengajukan dan sudah keluar izin dari gugus COVID Kota Mataram, diberi izin untuk kita wisuda secara tatap muka. Alhamdulillah. Bahkan baru tadi pagi saya sudah langsung WA kepada Majelis Dikti PP Muhammadiyah dan kepada LL Dikti. Itu yang pertama yang saya sampaikan kepada teman-teman di fakultas dan anak-anakku yang berbahagia. Saya pertama tentu menyampaikan ucapan selamat kepada 30 orang mahasiswa Fakultas Pertanian yang di yudisium pada hari ini. Inilah puncak kebahagiaan kita setelah selama 4 bahkan lebih 4 tahun kita bersusah payah untuk meraih menjadi seorang sarjana pertanian. Saya sebelum lanjut, saya kemarin hari Rabu itu perjalanan ke Bima. Ternyata di perjalanan itu di antara lewat masuk Kabupaten Bima, saya menemukan anak yang sedang berdagang hasil bibit. Saya pikir saya kenal anak ini. Saya dulu panggil Daus, wisuda bulan September tahun lalu. Firdaus mungkin nama lengkapnya di pertanian. Saya alumni Fakultas Pertanian katanya, yang diwisuda bulan September tahun 2019. Mungkin nama lengkapnya besar, tapi saya bisa panggil Daus anak itu. Mungkin Firdaus ya, Rizal Firdaus. Nah sekarang dia di antara libat itu dia membuka jual bibit pertanian. Udah hebat sekali. Bibit buah-buahan, bibit tanaman macam-macam itu. Tapi dia kerjasama dengan orang lain. Dia membuka agennya di Bima. Nah, ternyata dia mempekerjakan teman-teman juga alumni program yang banyak anak buahnya itu kan hebat. Dia lebih senior anak buahnya daripada dia gitu. Tapi dia agak terlambat mungkin wisudanya. Angkatannya di SMA, tapi dia alumni program. Ada berempat mereka itu. Nah, saya kira ini salah satu contoh bahwa mereka tidak ada yang bisa nganggur sebetulnya kalau sudah sarjana. Banyak peluang kita untuk bisa membuka lapangan kerja. Bayangkan
satu kita bisa mengajak teman 3, jadi sudah 4 orang bisa bekerja di satu tempat. Kalau kita jadi PNS kan hanya kita sendiri yang bisa masuk. Ini saya kasih contoh. Nah, yang ada yang dari Bima silakan nanti bisa kontak dengan Daus itu, bisa mengembangkan, kan luas, bisa buka ke Sape, buka ke Wera, kan begitu, bisa beli dompu. Ini perlu dikembangkan. Nah, itu yang pertama saya ingin memotivasi saudara, jangan hanya berpikir tunggu tes pegawai negeri baru kita bergerak. Karena apa? Jauh besok setelah yudisium kalian lebih sakit ketika jadi mahasiswa. Karena itu mahasiswa Anda punya masih minta pada orang tua. Begitu sekarang menyandang gelar sarjana malu minta uang sama orang tua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi Bu Deka sudah menyinggung. Setelah yudisium, mudah-mudahan sudah tadi malam ya, kalian sudah menelpon memberitahu orang tua itu yang pertama. Insya Allah Bapak, Ibu, saya besok di yudisium saya sarjana. Karena mereka yang pertama, kalian harus menyampaikan terima kasih. Itu yang nomor 1 itu. Baru berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau telah memberiku kemudahan sehingga hambamu besok bisa di yudisium. 3, baru terima kasih kepada dosen-dosenmu, pegawai-pegawai yang telah bekerja sama, komunikasi, interaksi dengan saudara selama kuliah di Fakultas Pertanian ini. Fakultas dan Umat itu punya nama saudara. Kepala dinas di Sumbawa Barat itu ada 3 orang alumni pertanian. Di Bima kepala Bapeda Kota Bima, kepala bidang di Dinas Pertanian Kabupaten Bima itu semua alumni kita. Asisten 2 di Penajam Kalimantan Timur, Pasir Utara itu Pak Ahmad Usman, itu alumni Pertanian di sini. Kepala SMK banyak itu alumni Pertanian di sini. Artinya orang-orang yang alumni pertanian itu punya prestasi. Apalagi itu kan awal-awal dulu, apalagi sekarang kan begitu. Kalian sudah punya lab yang bagus, dosennya sudah, dulu kan masih banyak dosen-dosen pinjam-pinjam, sekarang sudah punya dosen sendiri, harus jauh lebih bagus. Mudah-mudahan ke depan kita mendengar alumni tahun 2020 ada yang banyak pengusaha besar, ada yang bisa jadi pejabat birokrasi yang sukses. Itu harapan kita. Nah, dengan itulah kalian sudah berbuat untuk membawa nama baik Universitas Muhammadiyah Mataram. Itu yang kita harapkan, karena itu akan berpengaruh kepada calon mahasiswa baru, kepada orang tua. Loh, ini loh alumni Muhammadiyah bisa hebat, bisa bagus. Tidak salah kita sekolahkan anak kepada kampus Muhammadiyah Mataram. Itu yang kedua yang saya sampaikan kepada saudara. Yang ketiga tentu saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan fakultas dan seluruh akademika Fakultas Pertanian Muhammadiyah Mataram yang telah berusaha payah, kerja keras bagi membangun Fakultas Pertanian. Karena dulu Fakultas Pertanian itu mahasiswa di mana murah ya, Bu Asma, Mbak Budi. Sekarang alhamdulillah saya cek tadi yang daftar hari ini sudah daftar ulang sudah 54 orang untuk teknik pertanian. Aja kan sudah banyak peminat itu. Nah, biasanya kita setelah pengumuman tes mandiri undang baru banyak yang daftar ulang. Yang daftar di pertanian itu banyak, hampir 200. Tapi yang daftar ulang sekitar 54, yang satu kemudian 140. Artinya peminatnya alhamdulillah sudah cukup bagus. Yang keempat, saya berharap di antara kalian memperdalam bahasa Inggris, bisa memanfaatkan fasilitas dari pemerintah provinsi dengan sekolah lanjut, studi lanjut, S2 ke luar negeri. Karena yang dia prioritas adalah eksakta, alumni pertanian, pokoknya yang alumni eksakta itu punya prospek, apalagi teknik pertanian. Kalau sekarang Pak Gubernur itu kan sedang enjoy-nya dengan industrialisasi. Yang sekarang diharapkan adalah industrialisasi pertanian. Kemarin Menteri Pertanian datang ke Lombok Tengah, hari kemarin, hari Ahad. Panen raya, Pak Menteri mendorong NTB untuk mengembangkan industrialisasi pertanian. Nah, yang memiliki industrialisasi adalah baik THP maupun teknik. Bagaimana sekarang kita daerah pariwisata bisa menghasilkan hasil pertanian menjadi olahan yang bisa dijual, bisa meningkatkan kualitas hasil pertanian, bentuk jajan, bentuk apa? Ini luar biasa.
Ini saya sampaikan pada saudara, saya punya pengalaman pribadi. Anak saya nomor 2 itu alumni ekonomi Muhammadiyah Malang. Dia kuliahnya 7 tahun, cukup lama. Setelah 4 tahun, sudah selesai, saya kasih uang dia. Tapi ternyata dia menyelesaikan sudah, dia bekerja, dia jadi supir kereta. Dia mulai belajar usaha. Begitu selesai kuliah, dia mau pulang. Saya biar tinggal di Jawa, mau dagang. Udahlah, saya bilang pulang dulu, kamu lihat kondisinya. Karena 7 tahun tidak pernah pulang. Dia kuliah ini. Sekarang dia menguasai printing untuk Bima Dong. Dia memulai usaha. Saya bilang, Pak, setelah saya keliling Bima Dong, saya mau buka printing. Itu butuh modal besar. Dia bilang cukup 500 juta. Tidak punya uang saya, tidak mungkin kamu saya. Udahlah, saya pinjam sertifikat rumah Bapak. Itu aja cukup. Sama sertifikat rumah orang tua saya di Bima itu dia pakai pinjam BRI Syariah, dikasih pinjaman 300 juta. Sekarang dia barangkali pinjaman 1 M. Saya masih belum kasih rekomendasi deh. Dia baru 4 tahun dia berjalan, dia sudah berani. Kan 300, setelah itu dia pinjam lagi 500 juta. Sekarang sedang berjalan. Pak, saya mau pinjam 1 M, rumah yang saya kontrak untuk kantor itu saya mau beli. Karena berani, dia punya pegawai 15 orang. Dan itu semua sarjana pegawai. Ini yang luar biasa semestinya. Tidak ada sesuatu pekerjaan itu kalau kalian menekuni secara serius. Jangan suka main-main, jangan setengah hati. Kalau menekuni pekerjaan, tekuni dengan sungguh-sungguh. Insya Allah paling akan sukses. Tidak usah takut. Karena ternyata banyak orang gagal usaha itu karena dikasih modal cash Bu Asma. Tidak merasa ada tanggung jawab. Tetapi kalau dia mengambil uang bank, dia punya beban kerja keras karena dia harus bayar hutang di bank. Itu ternyata belajar dari orang-orang yang sukses berusaha. Pak Farid Ferindo itu orang terkaya di NTB. Ternyata bangun hotel, dia pun tapi dia ngambil uang bank. Kalau saya kasih uang Pak Asad, pegawai saya di hotel itu tidur. Nah, pegawai hotel itulah yang punya beban untuk membayar hutang di bank itu. Nah, itu ternyata strategi kita untuk memulai usaha. Bukan banyak orang kaya yang kasih uang modal anak tapi gagal. Karena dia tidak merasa dia punya uang bapak. Tapi kalau dia dikasih beban, dia punya kewajiban untuk membayar hutang di bank, maka dia bekerja keras. Bekerja keras. Dan itu tanda orang sukses. Jadi tidak usah kalian berpikir memulai usaha kapan punya modal. Ternyata keliru orang berusaha itu. Nah, ini anak-anak semua, mudah-mudahan di antara kalian jangan sekali-kali kalau ada peluang untuk calon pegawai silakan aja ikut tes. Tetapi jangan menunggu kapan pengumuman pegawai baru kalian berpikir bekerja. Besok begitu yudisium kalian sudah merancang, saya punya usaha apa, saya bekerja apa. Tidak lagi saya minta uang sama orang tua saya. Harus punya tekad seperti itu. Banyak orang-orang sukses. Anak saya apalagi kalian itu sarjana. Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Perdagangan, hanya tamat SMA paket C. Ibu Dinda Bupati Bima itu SMA paket C. Bukan, ya dia hanya SMA sampai SMP aja sekolah. Bahkan Ibu Susi itu termasuk SMP-nya paket B, hanya punya ijazah SD yang formal. Nah, SMA paket C bisa jadi menteri dan orang kaya. Dia punya pesawat pribadi, berapa banyak Susi air. Hanya kerja di bidang nelayan, membeli ikan, jual beli ikan. Dia menjadi orang kaya. Modal sarjana itulah kalian punya pengetahuan, punya manajemen yang lebih dari orang-orang tidak bersekolah. Kalau kalian masuk pegawai negeri, biar kalian sarjana, masuk tuh buat amplop dulu, bukan langsung kerja. Yang perintah itu tamat SMA kalian itu, buat amplop dulu ya. Cetak tempel-tempel buat amplop, suruh ngetik surat. Itu kerjanya sarjana begitu masuk pegawai. Jadi saya memotivasi saudara, anak saya itu, nah udahlah, saya sudah titip sama Farid kerja di situ. Nggak mau saya memperkaya orang. Itu luar biasa.
Saya tidak punya mobil pribadi, tapi dia punya mobil pribadi, udah bisa beli mobil. Oke, anak semua selamat. Itu selama kalian menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian, tadi Bu Dekan sudah sampaikan, terjadi interaksi kita. Pasti tidak ada dosen yang berniat untuk tidak meluluskan mahasiswa, itu nggak ada. Atau yang berniat jahat terhadap nggak ada. Pasti guru dosen itu mulia karena ingin anak didiknya sukses, ingin anak didiknya berhasil. Banyak mahasiswa gagal ketika berhadapan dengan dosen, ketika berhadapan menyelesaikan studi skripsi. Begitu dicoret sama dosen, hilang sama pembimbingnya, atau begitu dibentak, hilang. Padahal itu kalian diuji mental lulus seperti apa. Itu pasti terjadi. Karena dosen pasti ingin menguji mental kamu menghadapi itu seperti apa. Kami diuji pada saat kalian menulis skripsi itu. Tapi banyak langsung hilang, baru sekali pertama ketemu, begitu dibentak, dicoret-coret, udah langsung hilang. Padahal itu diuji mental. Tapi banyak sukses, begitu dicoret, besok pagi datang lagi. Nah, itu anak-anak sukses. Terima kasih Bu Dekan, selamat pada anak semua. Sampaikan salam kait pada orang tua kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi alumni terdaftar, bergabunglah. Kalau ada masalah, kami masih bisa memfasilitasi kalian. Kami bisa bekerjasama banyak perusahaan atau apa. Ya kalau kalian diterima bisa. Kalau sudah bekerja, beri informasi kepada universitas, pada kampus. Dan kalau belum ada, ya bisa kita komunikasi. Kita bisa memberi informasi kepada saudara ketika ada peluang-peluang lapangan kerja. Insyaallah ini kalian keluar dalam bulan Haram tahun 1442 Hijriah, awal tahun Hijriah kalian mulai bangkit, mulai bersemangat untuk menata hari depan yang lebih baik. Terima kasih. Nasrun minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.